Baik, Shalom, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gracie Rajatude dengan NIM 20010600043 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu tentang pentingnya pengelolaan sampah di Kota Kupang. Baik, saya berasal dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, semester 5. Baik, saya akan menjelaskan. Awalnya, di sini saya akan memperlihatkan kata pengantar dan daftar isi, dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan makalah ini. Latar belakangnya, daerah perkotaan merupakan tujuan dari manusia modern. Ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin hari semakin bertambah. Hal ini tidak bisa dicegah mengingat daerah kota menyediakan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Perkembangan yang tidak berimbang antara desa dan kota menambah parah kondisi ini. Kota Kupang merupakan salah satu kota yang sedang giat-giatnya membangun pembangunan sekolah, universitas, pertokoan, dan sebagainya, mempercepat arus urbanisasi. Dalam prosesnya, Kota Kupang bertambah ramai dengan semakin banyaknya pendatang baru dengan beragam latar belakang pendidikan dan beragam tujuan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, timbul berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Kupang. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Masalah sampah merupakan masalah perkotaan yang tidak ada habis-habisnya karena diproduksi secara terus-menerus baik oleh rumah tangga maupun sektor jasa lainnya di berbagai lokasi. Sampah dapat membawa dampak buruk bagi kondisi kesehatan manusia bila dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa pengelolaan yang baik. Sampah yang dibuang di jalan atau selokan dapat menghambat saluran air yang membuat air terkurung atau tergenang menjadi sarang nyamuk, malaria, dan pada musim hujan dapat menyumbat got yang mengakibatkan terjadinya banjir. Kota Kupang dengan jumlah penduduk 291.794 orang menurut BPS Kota Kupang tahun 2010 menghasilkan sampah sebanyak 926 meter kubik setiap hari, sampah organik 700 meter kubik, dan sampah anorganik 226 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 408 meter kubik diangkut barang-barang berharga, diangkut ke tempat pembuangan air atau pembuangan akhir atau TPA Alak. 38 meter kubik didaur ulang menjadi kompos dan barang-barang berharga. Sisa sampah yang tidak diangkut sebanyak 518 meter kubik dibuang oleh masyarakat di Kalimati, pinggir pantai, tanah kosong, halaman rumah, dan dibakar menurut poskupang.com 2010. Menilik kondisi ini dengan volume sampah yang mencapai 926 meter kubik setiap harinya dan luas lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir dengan metode open dumping atau dibuang dan dibiarkan hanya seluas 5,7 hektar, jelas tidak mampu menampung sampah setiap harinya. Penanganan sampah di Kota Kupang selama ini hanya memindahkan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara atau TPS ke TPA dan memusnahkannya secepatnya. Dengan pola pengelolaan sampah seperti ini, maka pencemaran lingkungan baik tanah, air maupun udara tetap akan terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama, mendapatkan gambaran tentang masalah sampah di Kota Kupang, dan yang kedua, mendapatkan cara untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Kupang demi menciptakan Kota Kupang yang bersih, hijau, asri, sehat, dan aman. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan 2.1 mengenai definisi sampah. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup 2003, sampah adalah sisa usaha atau kegiatan yang berwujud padat, baik berupa bahan organik maupun bahan anorganik, yang bersifat dapat terus-menerus maupun tidak terurai dan dianggap
tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan. Setiap harinya manusia dengan kegiatannya baik berupa kegiatan dalam menjalankan usahanya maupun kegiatan rumah tangga menghasilkan sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya dalam proses-proses alam. Sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Menurut Wikipedia ORG 2010, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat menurut Somirat tahun 2004. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang 2.2, yaitu jenis-jenis sampah. Nah, yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari ada berbagai macam jenis sampah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah tersebut. Nah, pertama kita akan membedakan sampah berdasarkan sifatnya. Di nomor pertama yaitu sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Yang kedua yaitu jenis sampah anorganik. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Menurut tadi kita telah menjelaskan menurut sifatnya. Sekarang saya akan menjelaskan menurut bentuknya. Sampah dapat dibagi sebagai yang pertama sampah padat. Segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair dapat berupa sampah rumah tangga, yaitu sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik seperti sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu, dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput, dan pada waktu bersama pembersihan kebun dan sebagainya. Nah, di sini ada berdasarkan kemampuan diurai dapat dilihat yaitu biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan. Yang kedua yaitu non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi dapat dibagi lagi menjadi recyclable, yaitu sampah yang dapat diolah dan gunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu non-recyclable, yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti Tetra Paks, carbon paper, thermocol, dan lain-lain. Yang kedua, sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dapat dibagi lagi menjadi limbah hitam, limbah rumah tangga. Nah, selanjutnya, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang dampak buruk sampah. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus got dan serangga seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain yang membawa kuman penyakit. Nah, sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air di tempat sampah yang akhirnya membuat air terkurung dan tidak bergerak,
menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria sampai menyumbat saluran air atau got dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam got yang tadinya dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran, dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah. Tumpukan sampah sering menjadi tempat bermain anak atau menjadi tempat anak membuang hajat. Kenyataan ini membuat anak terpapar dan rentan terhadap dampak dari akumulasi kuman penyakit yang ada di sampah sehingga anak mudah terkena penyakit yang dibawa oleh sampah selain diare. Anak dapat terkena tetanus yang dapat mengakibatkan kematian hanya karena tergores oleh logam bekas di tempat sampah. Kita masuk ke dalam bab 3 yaitu pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume sampah di Kota Kupang. Sampah merupakan salah satu masalah yang tidak ada habis-habisnya di Kota Kupang. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan tentang volume sampah di Kota Kupang. Kemajuan pembangunan Kota Kupang dalam beberapa tahun ini telah mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat. Investor yang semakin banyak berdatangan di Kota Kupang menambah lapangan pekerjaan yang tersedia, pembangunan ruko, rukan, mal, sekolah, universitas, rumah sakit, tempat hiburan, dan sebagainya merupakan daya tank bagi masyarakat pedesaan untuk pindah ke Kota Kupang, sehingga orang yang datang ke Kota Kupang memiliki beragam latar belakang, pendidikan maupun pekerjaan, penjaga toko, anak sekolah, mahasiswa, guru, dosen, pegawai, tukang ojek, pedagang keliling, pemulung, penyedia jasa hiburan, dan sebagainya datang ke Kota Kupang. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk demikian pesat tidak hanya memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah masalah persampahan yang tidak kunjung mendapatkan perhatian yang baik, seperti diungkapkan dalam laporan UNEP tahun 2005 bahwa pemerintah di negara berkembang hanya mengalokasikan 0,5% PDB untuk mengelola sampah dan 80% dari dana yang dialokasikan hanya digunakan untuk mengumpulkan sampah. Jadi bisa dibayangkan kecilnya perhatian pemerintah mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Hal ini tidak hanya terjadi di Kota Kupang atau Indonesia tetapi di semua negara berkembang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif sampah di Kota Kupang. Sebelumnya saya telah memaparkan gambar dan teman-teman dapat melihat gambar tersebut, di mana ini adalah salah satu contoh gambar sampah yang ada di pinggir jalanan di Kota Kupang. Sangat memprihatinkan ya teman-teman. Nah, di sini sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang berbagai penyakit yang dapat menyebabkan penyakit bagi warga yang tinggal di sekitar tumpukan sampah. Sampah dibuang secara sembarangan di jalan maupun pada saluran drainase menjadi masalah tersendiri pada musim penghujan, menimbulkan genangan air yang menjadi sarang nyamuk dan dapat menyebabkan terjadinya banjir seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini dampak-dampaknya yaitu dampak terhadap kesehatan lokasi pengelolaan sampah, dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi, pembangunan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir seperti yang telah saya jelaskan tadi, dan dapat juga menyebabkan infrastruktur yang lain dapat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu model pengelolaan sampah. Nah, dengan adanya banyak sampah di Kota Kupang, sehingga kita perlu dengan adanya model pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di daerah masih buruk, belum adanya keseriusan pemerintah kota dalam membangun kesadaran warganya untuk mengurangi sampah. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan perhatian ekstra dan bantuan dalam personalisasian masalah pengelolaan sampah yang sehat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan atau sustainable yang meliputi pengurangan atau penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun, aplikasi di lapangan, perlibatan masyarakat dan pengusaha masih dirasa kurang. Malahan tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu ada undang-undang yang mengatur persampahan ini. Diharapkan peran stakeholder
Dalam mengapresiasi masalah ini, masyarakat atau lembaga sosial perlu memantau dan mengawasi pelaksanaan dari regulasi persampahan ini demi meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sini pengelolaan sampah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, yaitu produsen sampah itu sendiri. Produsen sampah itu bisa dipaparkan antara lain rumah tangga atau masyarakat umum, pusat perdagangan komersial seperti pasar, hotel, restoran, dan tempat hiburan, fasilitas umum dan sosial seperti rumah ibadah, rumah sakit, terminal, stasiun, sekolah, industri besar seperti pabrik dan perkantoran. Nah, di sini pengelolaan sampah menuju zero waste management menggunakan konsep 4R dikembangkan atas dasar hierarki berikut. Yang pertama replace, yang kedua reduce, yang ketiga recycle, dan yang keempat yaitu reuse. Nah, baik, terima kasih. Saya telah menjelaskan dan saatnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Manusia merupakan penghasil sampah terbesar di Kota Kupang. Sampah yang dihasilkan penduduk Kota Kupang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Volume sampah yang diangkut ke TPA oleh pemerintah hanya 30% masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pengelolaan sampah. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat berakibat pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Nah, mungkin dari makalah ini dapat memberikan kita pelajaran bahwa betapa pentingnya kita dalam memperhatikan masalah sampah dalam kehidupan kita agar tidak terjadi dampak-dampak negatif dalam kehidupan kita seperti yang dijelaskan tadi dalam makalah tersebut. Jadi, ayo kita rajin membuang sampah pada tempatnya dan tidak lagi membuang sampah pada sembarangan tempat karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian presentasi makalah saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.